Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah e-marketing, dosen pembina yaitu Bapak Adi Mursalin SEMM, program studi manajemen, hari tanggal Senin 24 Januari tahun 2022. Di sini saya akan membacakan jawaban dari soal e-marketing. Jawaban yang pertama, Bud Kendall mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen, dan membina hubungan dengan konsumen. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Jawaban dari soal nomor 2, Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasar sebagai berikut. Karena pemasar digital adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Jawaban soal nomor 3, crowdsourcing adalah contoh kuat cara kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Jawaban dari soal nomor 4. Yang pertama, hubungan ke jaringan terenkripsi yang aman. Yang kedua, masukkan alamat website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. Yang ketiga, mengirim barang yang Anda akan membelinya. Yang keempat, klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. Yang kelima, masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin melihat harga akhir Anda sampai Anda melakukan ini karena website memiliki zip atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. 6. Masukkan informasi penagihan Anda. 7. Masukkan informasi kartu kredit Anda ini, masuk nama Anda dan nomor kartu kredit. Kredit tanggal kadaluarsa 3/4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. Kedelapan, klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. 9. Cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Jawaban dari soal nomor 5. Instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Bank atau penyedia layanan elektronik seperti PayPal, tempat dana pengguna disimpan. Pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. Pengelola kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Penjelasan. Transaksi elektronik adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan beragam cara. Beberapa di antaranya adalah penggunaan mobile banking, internet banking, dompet digital, dan lain sebagainya. Jawaban dari soal nomor 6. Business to business B2B. Contoh dari e-commerce ini adalah M-Target. M-Target adalah perusahaan software
as a Service atau SaaS yang menyediakan marketing automation tools untuk membantu para marketer atau UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. Business to Consumer B2C. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah mataharimall.com, berrypancake.com dan sebagainya. Consumer to Consumer C2C. Beberapa e-commerce dengan jenis C2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, JD, ID. Consumer to Business C2B contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Business to Administration B2A contoh dari jenis transaksi ini adalah pajak.id. Consumer to Administration C2A contohnya di Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktorat Jenderal Pajak. Online to Offline O2O contohnya seperti mataharimall.com. Jawaban dari soal nomor 7. Analisis web merupakan lalu lintas atau pengendalian web berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Mengapa website sangat penting? Yaitu untuk mengetahui performa website. Dalam mengaudit atau menganalisis website, banyak yang dinilai seperti keamanan website, SEO, kecepatan website, dan hal lainnya. Tujuan utama dari melaksanakan analisis web adalah untuk mengoptimalkan situs web, untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, mengumpulkan data yang benar dan cocok untuk ekstra wawasan menganalisis data. Jawaban dari soal nomor 8. Jawabannya, email, elektronik mail adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet. M-banking, kegiatan melakukan transaksi pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. E-commerce, aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk atau barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Jawaban dari soal nomor 9. Judul video dari video tersebut e-marketing dan strategi pemasaran. Nama pembicaranya yaitu Koherunisa, Dimas Ramadan, dan Parmono. Uraian judul dan materi. Internet marketing. Penggunaan internet marketing sebagai alat pemasaran atau e-marketing. Karakteristik yang harus diperhatikan dalam e-marketing yaitu keterjangkauan yang luas, kekayaan informasi, pencapaian global, dan personalisasi. Internet membuat penjual dan pembeli dapat meminimalkan biaya. Keuntungan e-marketing. Biaya melalui otomatisasi dari penggunaan media elektronik, respon yang lebih cepat baik untuk end user maupun bagi marketer. Personalisasi, adanya kemampuan untuk pengukuran dan pengumpulan data, memungkinkan adanya interaksi. Kerugian e-marketing. Ketergantungan pada teknologi, adanya biaya pemeliharaan karena teknologi yang terus berkembang, isu keamanan dan privasi, akses teknologi yang belum merata terutama di Indonesia. Kompetisi global,
transparansi harga sehingga mengakibatkan meningkatnya kompetisi harga. Tujuan e-marketing: mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan customer. Faktor kunci kritis dalam mengimplementasikan strategi pemasaran adalah memahami karakteristik konsumer yang menjadi target perusahaan. Segmentasi konsumer meliputi umur, sosial ekonomi, geografi pekerjaan, ketertarikan, faktor budaya, dan gaya hidup. Strategi pemasaran di mata pembeli: kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer needs and wants. Biaya pelanggan atau cost to customer. Kenyamanan convenience communication. Strategi e-marketing: Google AdWords, online advertising, online newsletters, media newsroom. Sekian jawaban UAS dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.